Tiga malam aku mencarimu, tiga malam aku ini. Di manakah engkau sayang? Ku ingin engkau lekas pulang. Tapi kini tak ku temui, berangkatlah aku sendiri. Di medan bakti ku telah berjanji, kelak kita akan jumpa lagi. Ku ingin izinmu sayang, lepaskan aku berjuang, relakan aku oh kasih, sampai kapan ku kan jumpa lagi. Bulan Oktober itu saya sudah mulai praktek mengajar di Kasian, tempatnya kakak saya mengajar di sana. Setelah itu ada peristiwa 65, saya diambil dari rumah terus ke kelurahan, lantas ke kecamatan, langsung dibawa ke Kam Bantul. Setelah itu kita dikasih pertanyaan masalah itu apa, status saya kok diambil. Dipulangkan tahun 66. Setelah itu pulang, saya membantu ibu di rumah dengan membesarkan adik-adik karena saya 8 bersaudara. Bapak saya ada di KAM juga, belum dipulangkan. Tahun 68 saya diambil kembali di Kem Bantul juga, tapi di Kodim. Ya, waktu itu diambil, terus ya dipanggil di dalam KAM. Waktu itu mencari faktanya itu belum ada siksaan bagi aku. Itu panggilan yang pertama. Dan tahun 68 atau 6 berapa panggil 2 kali. Waktu yang 2 kali itu saya menerima siksaan dari Kodim Bantul. Ya kita ditelanjangi, ya kita gitulah. Pokoknya saya malu untuk mengutarakan hal itu. Soalnya sampai lama. Terus setelah 73, 72 saya nikah lantas saya pindah ke Jeron Beteng dalam itu lingkungan perumahan keraton. Terus ini kita berkeluarga dengan anak 1, dan ini keluarga masih selalu membutuhkan bantuan untuk itu keperluan sehari-hari. Jadi saya mesti kerja dengan suami saya, juga bikin makan sendiri, bukan bikin untuk ngontrak.
Ita timoruan sirahotu laran mesak manek de. Isin mo. Em 1975, invasão Indonésia, hau ninang ama, família toma como larang, halai bai ai larang. Halai bai ai larang, em 1978, hau ninang ane amang mate hutu, hau naling naing hat. Hau mesak de tane mau, friendly, ia força fronteira. Tain dane hau mesak de, hau tina sanu resen rua, hau buka han la leona, hau terus, kalang kontrola, lorong halau programa kona ba o PJT. Ia 1979, bapa sirakar hau ia larang, hodi mai ia rai danarang remesio. Mai ia remesio, bapa investiga hau ia naba, bako hau ia naba, tamba ia mabarak, hatete bapa kata hau prasora ai larang. Husi investigação comandante dada haru kasira dada fale hau baia larang mas tebe hau ieskada salaunian tama to larang hau foi baturi cadeira roda ne sira dula sawa ne sane dula sawa mai sama hau ne ane to bubu tuku hau isi ne inus ne rang suli to hau ne be vestido da nakalesia ne rang suli de to hau ne lipai da atela ne nak rang suli de sira diang kuru samanas nih ya marmita botida sane nakali los marmita botida mai fakar los bahau ne ulung ne kane bemanas ne kona hau ne inus kona hau ne matan sira rang ne moras kalam bapa sira hatete bahau diang dader pulang ke kampung hau hanu diang ba kampung atau di ba oh hau mai belai. E depois ya hansi po tentara mian rua ida aminya sahau dia oh hau tinggi hola oh quando hau la hola oh hau mate oni família moça hau tiru mate oni mau ya tauru moça então o edane hau teristi nya memperkosa hau to nya hola duni hau to hau hetang hau nuang mane dane. Mane dane hanu mane ne halo tetinan tolu hawa tete baya tentara ne ada ulu ka hola o purgatilu mai be agora hamos bele para buka ne moris tain dane hawa tentara ne story malu bako malu se malu tentara ne tiru hau kila ta sayu sayu ne kelelet hau halai uhin loro hau ne lain dane akarak fale hau sim fale hau ne wane babuka servisu hodi hanuane servisu hodi mana hanuane servisu mos mana osa intuan date hodi hareba amne moris lorong hau hal hauni katua zuane mos amnairo servisu la ya hoto mes hodi kiak hodi hadome wansira hodi halo tos hodi servisu malara hodi tama tampa wansira tangi dane makto ohin lorong. Jadi pas hari Minggu hari itu tanggal bulan 2 tahun 2004 datang gabungan TNI dan Polri ke rumah. Mereka memaksa saya untuk mengikuti mereka dan saya menolak. Mereka tetap memaksa saya, akhirnya saya ikut. Mereka membentak-bentak saya sampai di pos mereka. Saya disiksa, ditampar, kata orang itu. Kamu rupanya inang balai, kata orang itu. Datang orang rider, memukul saya lagi, menampar. Dan saya cuman satu malam di situ, malamnya jari saya diikat, saya nggak bisa tidur. Dan pada ke Komandan Raja Wali, pistol di kepala saya, katanya kamu nggak takut, nggak
untuk apa saya takut? Karena Bapak itu kan hamba Allah, saya juga hamba Allah gitu. Saya nggak ketakut sama sesama hamba, yang saya takutkan cuma kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu. Sampai di LP di sana, kalau nggak salah tanggal 14 bulan 2, saya dijatuhkan hukuman 1 tahun penjara. Semenjak dalam penjara saya nggak mengalami apa-apa lagi, cuman sesama teman saya membantu teman-teman. Ada anak bayi yang saya urus di sana dan juga seorang nenek yang dari Sigli, Garut Kampung Are namanya. Tahun 2002 adik saya juga pernah disiksa. Brimob gabungan TNI masuk ke rumah adik saya di rumah. Mereka menanyakan, ini rumah penginapan kam? Kata orang itu, bukan, kata adik saya. Orang itu masuk ke dalam menggeledah rumah. Adik saya ikut, nanti dia takut entah apa-apa. Akhirnya adik saya dipukul pakai bingkai, foto di matanya masih ada bekas. Dan dia dari rumah dibawa ke KUD di situ di depan jalan. Sampai di sana adik saya itu disiksa, dijadikan seperti bola kaki, ditendang ke sana kemari, dan adik saya menjerit, nggak tahan lagi. Kata orang itu lari, adik saya nggak mau lari, dan adik saya dipukul lagi pakai palu di lututnya. Habis itu dia ditendang lagi, dan ada seekor tikus mati dimasukkan ke dalam mulut dia. Dia menjerit lagi, dikeluarkan, disuruh lari, nggak mau. Kebetulan ada seekor ayam jantan, ayam jago. Kata orang itu, kamu saya tukar dengan ayam jago itu, katanya. Boleh nggak? Itu. Habis itu adik saya dengan tertatih-tatih dia jalan, dikasihlah ayam jago itu oleh tetangga. Akhirnya dia terbebas. Itu. Saya bebas tanggal 25 bulan 12 tahun 2004. Keesokan terjadinya tsunami. Itu. Hai bangku tika sampo mata uro melele ulun duk sabe ate jendela. Aduhai lonro mata, teringat kecut abang mejuang dalam le, katrep hana lelon kalen rupa. Aduhai ulun kecewa. Teman-teman, kita mulai. Selamat pagi, bon dia, Arwo BG. Hari ini hari yang sangat membahagiakan karena kita akhirnya berkumpul lagi di Kampung Damai untuk mencoba berbagi lagi pengalaman kita yang sudah kita kumpulkan, kita pungut, kita dengarkan dari berbagai teman-teman kita di 6 lokasi. Dalam waktu 6 hari ini
kita akan mencoba memperdalam lagi pengetahuan kita tentang kekerasan terhadap perempuan dan impunitas, ya, bagaimana perempuan mengalami impunitas, ketidakadaan keadilan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Tetapi penelitian ini tidak hanya untuk menulis buku, tapi kita ingin bahwa korban perempuan sendiri menjadi agen perubahan untuk perbaikan kehidupan dirinya, kehidupan keluarganya, kehidupannya di komunitas melalui proses riset partisipatif dan kita saling berbagi, membandingkan pengalaman kita bersama, sehingga ada sebuah pengetahuan baru, ada sebuah terobosan baru, ada semangat baru, ada penguatan dan pengukuhan antar kita sesama. Oke, kita bisa mulai. Pertama kali saya adalah anggota kiper yang pernah diangkat oleh teman-teman menjadi wakil ketua. Jadi saya sampai di sini bersama penelitian dari Ajar, saya ikut sampai sekarang mengikuti pelatihan-pelatihan yang dengan bunga-bunga dan batu, terus ada peta ini tubuh, peta kampung, lantas nanti sampai kotak memori. Ajar works in contexts where impunity is long and justice takes a very long time in coming. In fact, it may take decades. Because of that, we have worked with our partners in Indonesia and East Timor to develop a research methodology that is more participatory, so it can also include, involve, and benefit victims in the process itself. So in June 2013, we gathered here to sit together and try to develop some tools. We had two areas of research that we wanted to look at. One is to try to understand how women experience impunity and what are the factors that support impunity. And then the second part was to try to understand better women's experiences of violence and violations, both during the time of conflict but also afterwards. So we came up with 7 different tools that we have been trying out in the field. One of the first tools is timeline. Is something that get the community to talk about the violations, their lives, what happened during specific times, during the time of conflict, but also after. We also made use of mapping, so village mapping and also resource mapping, to try to understand better the life of victims and their communities, both before, during, and after conflict. We borrowed also a methodology that's often used by women's organizations on working on women's health, which is the body mapping. So we laid down some paper on the floor, we had the women lie down, and their friend, a partner, drew a silhouette of the woman, and from that process we asked them to pick a color to show sort of the sites of pain and the sites of happiness, and we had a whole discussion about that. We also developed a few new things. One was the stone and flower methodology, and it's basically a group discussion on transitional justice from very, very grassroots levels. And also we trained the researchers in how to use a digital camera, and they went and visited their colleagues' houses and took pictures of objects and locations that they thought was important to their story. And lastly, we also used something called a memory box. So we gave them boxes and asked them to put things that had some significance to their story, either things that reminded them of a happy or sad memory. So the women gathered photos, mementos, pieces of clothing, a baby shoe, all sorts of things that from which then they could tell their story. Dengan sengsara, rekoso, segala yang kita punya ludes dibawa kabur oleh penggeledah, diobrak-abrik apa yang dia mau, termasuk pusaka, keris yang sarungnya
itu emas mereka bawa, uang dan juga gamelan juga dibawa, diusung. Kalau saya menurut saya sebagai narasumber atau korban, saya merasa bukan sendiri, cuman ada kawan-kawan saya yang lebih parah dari yang saya alami. Gitu. Mudah-mudahan proses ini bisa berjalan dan bisa membantu korban untuk kedepannya. Dikarenakan senangnya sebelum saya belum pernah kemari dan baru sekarang inilah diajak kemari, begitu senangnya hingga saya kayak mana mau bilang ya senangnya itu. Tasipo haleu toma hopor sabot haleu mundu toma moteru kainaon aviaunani osiloro leten ami halai tesi kailaran no tasi teto tasi manin ami lori det makrama hodima ami poti patuk lori katana hasuruh pun bot no ami opresi ami nian rasik batu menan rai Timor Leste mola katu menan ami nian rai Timor Leste la peto ida mesak lamane ida mesak det atu bele menan rai Timor lori barak nia balor lori barak nia terus menan rai Timor. Asuain be Valentil Carmetin rai Timor lorosae foamba terus foamba mate buka tu ukurasikan Bahaut justiça é importante ida tambahannya terus labele anesane di tengge justiça mas ibi hau mo sarapang labele justiça bahau mesak de tambah justiça ba ame ma parang ne be sofrimento balu si muris balu mateona si toma kele ia dare ne tanda ne hawa kara justiça. Sekarang saya lebih merasa kuat dan tidak merasa sendirian karena ada perjuangan-perjuangan yang kita harus membongkar segala kekerasan menjadi untuk keadilan. Sudah tidak ada beban lagi seperti dulu. Saya rasa sama dengan teman-teman yang lain. Saya tidak berpikir lagi saya sebagai korban sudah tidak ada. Saya sekarang cukup puas, bangga. Saya menemukan wanita kembali idaman bangsa Indonesia yang ingin membebaskan perempuan dari segala kekerasan, kejahatan, dan kemunafikan. Harapan saya pertama untuk bisa memulihkan untuk pribadi saya sendiri dan juga untuk para korban perempuan yang lainnya. Batu bunga, ini lagunya, lagu baru ya nona di kampung damai. Kami menyanyi ya nona, memang sengaja untuk tegakkan ya nona keadilan kita. Batu bunga, ini lagunya. Yang kami harapkan adalah
untuk kebenaran-kebenaran yang kita tunggu, memutus lingkar kekerasan sehingga kita bisa menerima kedamaian di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tegakkan ya Nona keadilan kita. Batu bunga ini lagunya. Lagu baru ya Nona di kampung